mimpiku dengan sayapmu. Naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu. Dalam kuasamu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Sadap. Seperti biasa brother, aku harus bertepuk tangan kalau brother udah nyanyi. Waduh, amazing grace. Puji Tuhan ya, Amazing. selalu bersyukur. Aduh brother, hari ini kita masih dalam situasi seperti ini. Ya, Dalam sukacita Tuhan, Yes. dalam damai sejahtera selalu Tuhan. sukacita. Selalu sukacita. Apapun yang terjadi, Yes. tetap Tuhan Yesus itu baik. Amin. Mantap. Haleluya. Brother, kita sekarang ini masih ada di Godong Ijo, Ya, Bojong Sari Depok. Bojong Sari. ya. Nanti Bapak Ibu yang di rumah bisa datang ke tempat ini, bisa langsung cari di internet, googling saja Godong Ijo Bojong Sari. Waduh, ini tempat sangat recommended. Oke, Bang. Oke. Melanjutkan apa yang sudah kita bahas di episode sebelumnya terkait dengan buah roh, menjadi Kristen buah roh. Ya, Kita sudah bahas tentang kasih, kita sudah bahas tentang sukacita. ya. Lalu sekarang poin ketiga dan nanti poin selanjutnya sampai poin ke-9 kita akan bahas sekarang tentang damai sejahtera. Ya, Bang Boyin, ada Ya. nggak tentang damai sejahtera dari Bang Boyin bagaimana Bang? Kan ada Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera yang kutinggalkan, ya. Tidak seperti tidak yang seperti ditawarkan. yang diberikan dunia. Yohanes pasal yang ke-14. Ya. Wih, Nah, Mantap. itu coba bahas, gimana cara bahasnya atau supaya pemirsa tahu Bisa memahami ya bisa memahami, ya. poin itu ya. Ya. Oke. Damai Kan itu kan Sejahtera, damai benar. sejahtera kan? Oke. Ya, ya, Oke. ya, ya. Terus apa lagi, Bang? Ya, itu dulu. Itu dulu, ya. itu dulu. Oke. Singkat, padat, jelas, brother. Yohanes 14 ayat 27 itu ya. Ya. Damai sejahtera yang kutinggalkan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Dunia. Lalu terakhir dikatakan janganlah gelisah dan gentar hati. Gentar hatimu ya. Ya, Jadi, akibat dari damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi setiap kita nggak ada kegelisahan, nggak ada ketakutan, nggak ada kekhawatiran. Ayat Akibatnya, ini kurasa berbicara tentang bahwa murid-muridnya mungkin gelisah kali ya? Ya. Karena Tuhan Yesus mau pergi. pergi ya? Ya. Wah, coba. Ya. Berarti Berarti coba. maksudnya gini loh, brother. Bukan berarti orang percaya itu tidak pernah gelisah atau tidak Ya. pernah gentar dong ya. Ya, Oke. Maksudnya kan bicara tentang gelisah, gentar, takut, khawatir, itu kan manusiawi ya. ya, Nah,
bagaimana kita merespon kegelisahan, kegentaran kita? Apakah kita atau gini deh, pertanyaan aku, apakah damai sejahtera itu berasal dari luar kah? Atau memang sudah ada di dalam diri kita? Ya, mantap pertanyaannya. Begitu. Karena kan orang mau cari, kalau lihat ya, orang ada perjalanan spiritual, brother. Dia bisa pergi kemana, misalnya ke Tibet, ke Amerika, pergi kemana gitu. Oh iya. Pertanyaannya simple. Kamu mau cari apa ke sana? Ketenangan. Aku sih sudah punya semuanya, aku sudah ini. Tiba-tiba dia pergi ke gunung misalnya. Jawabannya mencengangkan. Ya. Aku hanya mau cari damai. Oh, oke. Ada orang yang pergi, ada masalah dia pergi ke diskotik misalnya, dia pergi ke tempat hiburan. Ngapain ke sana? Aku cuma ingin cari damai. Ya. Nah, mantap. apakah damai sejahtera itu kita temukan di luar kah? Atau memang itu sudah ada dalam diri kita? Ya. Diberikan? Seperti ayat yang Ya. diangkat oleh Bang Boin. Yohanes 14 ayat 27. Bagaimana, brother? Itu kan salah satu buah roh. Ya. Ya, dalam kekristenan kita memahami damai sejahtera itu kita dapatkan merupakan hasil hubungan kita dengan Allah. Karena kita membangun hubungan yang benar dengan Kristus, hasilnya apa? Hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Oke. Nah, damai sejahtera yang dimaksud di sini itu sekali lagi ya terkait dengan salah satu dari buah roh, terkait dengan ketenangan jiwa. Ya, dari dalam. Jadi Tuhan menganugerahkan ketenangan, damai sejahtera bagi setiap kita ketika kita ada di dalam Dia. Jadi ini bukan terkait dengan seperti yang brother bilang tadi. Ya kan? Jadi kita bukan on off tenangnya gitu loh. Bukan on off damainya. Iya. Lagi keadaan damai kita damai. Ya kan? Dalam keadaan tidak damai kita tidak damai. Jadi on off gitu loh. Mut-mutan damainya atau ketenangannya. Nggak seperti itu yang dimaksud oleh Alkitab. Ya. Jadi yang dimaksudkan adalah ketika kita sudah ada dalam Kristus, damai itu selalu ada mengalir dalam diri kita. Kita tetap tenang. Bahkan when the oceans, ya kan, ketika laut bergelora, ketika badai masalah datang menghampiri kehidupan kita, kita bisa tetap tenang. Ya kan, karena ada damai. I will be still. Ku tenang sebab Kau Allahku. Nah, tadi kan Bang Boin singgung satu ayat kan, yang Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera yang kuberikan bagimu. Itu kan konteksnya apa? Tuhan menjanjikan penghibur. Penghibur ya. Oh, oke. Iya, Roh Kudus itu kan. Jadi kita nggak perlu takut, ya kan? Kita nggak perlu gelisah. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi setiap kita, yang bisa menuntun kita dalam kita menjalani kehidupan kita. Dalam setiap situasi atau keadaan hidup kita, senang ataupun susah, baik atau buruk, ada Tuhan yang selalu menemani kita. Kita nggak dibiarkan sendiri. Nah, itulah yang membuat kita bisa tenang. Karena Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Amin. Ini yang membuat kita bisa kuat. Apalagi Tuhan tidak pernah tidak menopang kita dengan kekuatannya. Dia pasti menopang kita dengan kekuatan. At least meskipun tidak ada mujizat, tapi kita dimampukan untuk bisa melewati keadaan hidup kita. Setuju, brother Gitu, gua. brother. Jadi kalau kita sering mendengarkan ada bahasa khotbah seperti ini ya, Tuhan tidak pernah menjanjikan kita bebas dari masalah, tapi Ya. Tuhan berjanji Ia akan menyertai kita sampai kesudahannya. Iya, bukankah itu Keren ya? iya, bukankah itu lebih penting? Itu dia. Tidak selamanya terjadi mujizat. Salah satu kata atau frasa yang brother tadi sampaikan yang menarik, yaitu bahwa damai sejahtera atau ketenangan itu kita temukan di saat kita menjalin relasi dengan Tuhan. Iya, relasi hubungan. Hubungan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya pemazmur pernah berkata begini, aku pernah ingat pemazmur katakan ini, hanya dekat Allah saja jiwaku tenang. Mazmur 62. Ya. Iya kan? Keren Mazmur banget. 62. Selain dari damai sejahtera, yang selanjutnya buah roh adalah kesabaran. Kita bahas di segmen selanjutnya. Damai sejahtera kita sepakat sampai di sini bahwa hubungan kita dengan Tuhanlah menentukan sejauh mana damai atau tenangnya jiwa kita. Oke. Sekarang kita masuk kepada poin kesabaran. Tadi damai sejahtera sudah ya. Jadi bagaimana kita bergumul atau berjuang untuk membangun relasi atau hubungan yang baik atau yang benar kepada Tuhan supaya kita memperoleh damai sejahtera Betul. yang sejati.
Nah, selanjutnya terkait dengan kesabaran. Kesabaran ini erat kaitannya dengan kita tahan menderita. Tahan banting lah bahasanya. Ngeri. Tahan menderita. Lihat aja tampang Bambo. Tahan banting sekali Tahan mukanya. banting ya kan. Meskipun di jidat sih tertulis penderitaan. Lihat kerutan-kerutannya banyak, brother. Udah Tapi banyak dia kerutan ini. Jadi Ini itu menandakan bahwa sering dibanting. ya, sering banget. Banyak masalah ya. banyak masalah. Aduh. Tapi kata Alkitab, Ya. pencobaan-pencobaan yang kau alami itu pencobaan biasa. brother. Itu dia. Semua Tidak dialami melebihi orang. dari kekuatan. Tidak melebihi kekuatan. Aduh. Pada saat engkau tidak bisa menanggungnya, Tuhan memberikan jalan keluar. Yes, itu dia. Tapi harus sabar. Harus sabar. Sabar dalam susah duka. Iya. Sabar. Ketahuan lah lagu lama ya. Ketahuan lagu lama. Aku pikir apa mau nyanyi sabarnya Tuhan. Mau nyanyi lagu baru belum selesai lagunya. Nah, aku mau ini apa Belum, namanya? Bang, belum selesai. Oh, belum. Coba. Ya. Nanti Jadi- selanjutnya kita kasih Ya. bawain. Jadi itu terkait dengan bagaimana kita tahan banting, tahan menderita, menahan diri untuk tidak mudah marah, tidak mudah emosi. Nah ini salah satu kelemahan kita, Bang, kekurangan Wih. kita. Gampang sekali meluapkan emosi ya kan. Sama. Iya. Nggak bisa disentuh sedikit ya kan, tersinggung dikit, beh, Buh, iya kan. Apa kata orang Medan? orang Medan. Kuretakkan jantungmu. Ku bijak-bijak kepalamu. Nah kan, tapi nggak Oh, kalau orang sini tapi nggak semua orang Medan begitu. Ah. Nggak Ya, nggak nggak semua. semua. Iya. Kalau orang Medan yang sudah mengenal Tuhan Yesus, Waduh. pasti tidak begitu. Nggak gampang tergores. Enggak begitu. Anti goresnya banyak. Iya kan? Kuat. Ya kan, dulu gampang sekali mengucapkan kata-kata kasar. Ya kan, kebun binatang keluar semua. Wes, Semua binatang di kebun keluar semua. Iya kan? Tapi memang itu karena kita dulu tidak mengenal Tuhan kan. Ya. Hmm. Nah itu dia, ciri sejati dari anak Tuhan itu adalah menghasilkan buah roh. Oke. Diverifikasi lewat buah roh. Nggak wajib kita bisa menyembuhkan orang sakit, ya karunia kesembuhan, memiliki karunia kesembuhan. Nggak wajib kita punya karunia roh atau bisa berbahasa roh. Tapi wajib bagi kita untuk menghasilkan buah roh karena inilah yang memverifikasi kita ini anak Tuhan atau tidaknya. Ini karakteristik sejati dari anak-anak Tuhan. Jadi kesabaran terkait dengan itu, brother. Bagaimana kita tahan menderita, tahan banting, menahan di emosi, nggak dengan gampangnya kita marah gitu loh, Bang. Selain itu juga, brother, kalau bicara tentang kesabaran ya, kadang begini ya, orang tuh mengeluh dan bersungut-sungut bilang, mau sampai berapa lama lagi Tuhan, aku harus sabar. Ya tahan menderita misalnya di masa Covid ini ya. Di masa Covid, Mau berapa lama lagi Covid ini Tuhan? bahkan kalau kita lihat ya, kalau kita belajar tentang Alkitab, maka kita akan menemukan di Alkitab itu ya, katakanlah Musa menunggu berapa puluh tahun? 40 tahun 40 Musa tahun ya. menunggu. Ya, Gak, ibu yang pendarahan itu 12 tahun. ya, Baru bisa disembuhkan. Kemudian si yang 38 tahun itu orang lumpuh kan. ya, Orang lumpuh. Yusuf ya, 13 tahun dia harus menunggu ya, pertolongan Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus menunggu 30 tahun untuk dia bisa menyelenggarakan karya keselamatannya. Artinya begini, kenapa Alkitab selalu memberikan kuantitas atau semacam waktu gitu. ya. Ada waktunya gitu. Ada timingnya. Ada timingnya. Artinya kalau saat ini kita ada masalah, ada Ya. persoalan, ada pergumulan, ada penderitaan, apapun yang kita alami saat ini, itu pasti ada timing Tuhan yang tepat. Ya, Sehingga kesabaran itu jadi modal utama kita. iya, betul, setuju sekali. Ya itu dia, sabar dalam suka dukamu. Sabar. Tuhan selalu serta. Baru ingat ya. Itu dia, memang mantap Ya. sekali kalau kita membahas tentang buah roh ini satu persatu, mungkin seharian juga nggak Harian selesai. Iya. nggak beres-beres. Tapi betul, itu salah satu modal utama bagi kita. Jadi kalau kita bicara tentang jawaban doa, itu bukan soal cepat atau lambat, Nah. tapi tepat pada waktunya, sehingga segala sesuatunya indah pada waktunya. Amin. Ya. Lagi-lagi ya, jawaban doa itu terkait dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Waktu Tuhan, nah ya kan Bang? Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku
Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah ini dia, ya kan, untuk percaya bahwa waktu dan rencana Tuhan pasti yang terbaik itu tidak mudah. Betul. Kita kan pengennya hari ini Tuhan, sekarang ininya Tuhan. Padahal kalau hari itu Tuhan jawab doa kita, jangan-jangan jadi rusak kita, Bang. Betul. Ya kan, aku lagi butuh uang hari ini. Jangan-jangan dengan dikasih uang kita jadi rusak. Apalagi sampai mengancam Tuhan ya. Tuhan, Iya. kalau engkau tidak jawab doaku, aku tidak mau ke gereja. Ah, itu Lah yang rugi bukan Tuhan kita makin dong. parah itu. Makin parah itu. Kita itu bertuhan demi kepentingan kita. Kita Ya. itu bertuhan, itu keuntungannya di kita, bukan di Tuhan. Untungnya Tuhan apa? Nggak ada. Justru keuntungannya di kita. Oke, jadi fix ya brother bahwa salah satu ciri utama dari buah roh itu adalah kesabaran. Kesabaran. Jadi, sabarlah menanggung Betul. segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Aku cakap menanggung segala perkara bersama dengan Kristus. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung bersama Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ngeri. Selanjutnya apa brother? Kemurahan ya? Ya, selanjutnya setelah kebaikan, kesabaran, kemurahan. Ya, kemurahan. Kalau bicara tentang kemurahan ya, ini salah satu ayat yang menurut aku menarik ya. Kalau kita baca di Matius pasal 5 ayat 48. Ya. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga sempurna kan. Ya. Gimana bahasa Inggrisnya bang? Coba gimana coba? Gimana bahasa Inggrisnya? Like my father is perfect. Matius 5 ayat 48. You must be perfect. Like You my must be father is perfect. Like In the father heaven. is perfect ya. In the heaven. Ngeri. Mantap Nah, Abang Gwin. tapi kalau kita lihat di terjemahan lain atau di Injil lain, dikatakan bukan hendaklah kamu sempurna, Ya, tapi hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu di sama surga. seperti Bapamu di sorga yang adalah murah hati. Ya. Jadi salah satu ciri khas dari seorang Kristen atau seorang percaya itu dia memiliki kemurah hatian. Ya. Murah hatinya untuk Setuju. segera membantu. Aku kenal ya salah satu kakak rohani lah ya. Dia tuh gampang sekali berbelas kasihan sama orang. Murah hati. Aku mungkin gak sebut nama ya, tapi orangnya ada di sini. Ah, Waduh, aku melihat hidupnya benar-benar mencerminkan. Aku tahu siapa itu orangnya. Abang tahu orangnya kan? Abang tahu orangnya. ah, Mencerminkan kasih Kristus. Dia lihat orang susah, dia lihat orang lain. Cepat sekali untuk murah hati. Brother bisa tambahkan seperti apa sebetulnya murah hati ini atau bagaimana deskripsi dari murah hati ini? menarik tadi ketika brother membahas Matius 5:48 dan mencoba untuk menemukan ayat yang sama di Injil yang lain. Ya. Itu terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 36. Nah, itu dia. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi ketika Tuhan menginginkan untuk kita menjadi sama seperti Dia, itu salah satunya dalam konteks ini, dalam hal ini. Dalam hal apa? Murah hati. Murah hati. Jadi kita butuh kemurahan Tuhan untuk kita bisa hidup. Ya, murah hati itu erat kaitannya juga dengan suka menolong, Ya. berbaik hati, ya kan? Melakukan sesuatu terhadap orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, kita harus memperkenalkan Kristus juga dengan apa? Dengan kebaikan yang kita lakukan terhadap orang-orang di sekeliling kita. Murah hati. Bermurah hatilah. Mantap. Aku pikir itu fix. Jangan jadi orang yang pelit ya. Ah itu dia. Roh-roh kikir, roh-roh pelit kiranya keluar dari diri kita semuanya ya Iya. kan. Kita harus bermurah hati sama seperti Tuhan Yesus murah hati. Ya, Selanjutnya kebaikan, brother. ya, Ini salah satu statement yang menurut aku sangat esensial dalam kekristenan. ya, Bahwa kita berbuat baik itu bukan untuk supaya kita diselamatkan. ya, Tapi kita berbuat baik itu sebagai buah kita Ya. karena kita sudah diselamatkan. ya, Respon ya. Respon kita ya. Jadi kita meresponi keselamatan Tuhan itu dengan kita berbuat kebaikan ya. ke siapapun. Selama kita hidup ya kita harus berbuat baik. Itu sebetulnya buah atau upah dari keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Gimana menurut brother? Ya, setuju sekali ya. Jadi sebenarnya erat kaitannya ya, kebaikan itu dengan kemurahan hati. Nah, Erat kaitannya. Tetapi sebagai orang Kristen, ya kualitas kebaikan kita itu harus di atas rata-rata. amin. Ya, Setuju. ada standarnya. Standarnya ya siapa? Tuhan kita lagi-lagi, Tuhan kita Yesus Kristus.
Nah, sekali lagi ya, kalau brother kaitkan dengan keselamatan itu jelas tadi ya, bahwa bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan maka kita harus berbuat baik. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya di segmen selanjutnya. Mantap. Salah satu bentuk kualitas tinggi dari perbuatan baik kita sebagai orang Kristen adalah dengan kita bisa menunjukkan kebaikan atau kasih kepada musuh kita, ya, kepada orang yang membenci terhadap kita. Justru kita itu menyentuh hatinya, kita mengubahkan hidupnya dengan apa? Dengan kita bisa tetap berbuat baik kepada dia, Amin. sekalipun kita telah dijahatin oleh dia. Nah, itu konteks kebaikan dalam kekristenan, Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ya Dan kan? begitu engkau menaruh bara di kepala. Di kepalanya. Dilempar pakai batu, lempar pakai bunga. Weh. Dilempar pakai batu, lempar pakai bunga. Udah Dilempar lagi dengan batu, lempar dengan bunga sama pot-potnya sekalian. Udah ketebak, Bang. Udah pernah di episode berapa itu, Brother? Oh gitu. Lagi-lagi berarti. Kayaknya udah ketebak, Brother. Pasti pemirsa yang di rumah yang setia menonton program TV Makin hafal. Rema ini. Makin dia- hafal. Oh, pasti pot-potnya pasti kan setelah itu kan. Tetapi lagi-lagi ya, kalau kita melihat ya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus jujur nih ya, tidak mudah sebenarnya. Ketika disakiti, dihianati, difitnah, ya kan tidak mudah untuk kita bisa tetap baik sama dia. Alkitab menyarankan kita untuk mendoakan musuh kita yang menganiaya kita. Aduh, jangankan mendoakan dia, mengingat namanya aja wajahnya udah nangis terlala. Berdoa kan? pun ya Tuhan Berkati dia. berat mau ngomong berkati, Brother. Malah Iya. berbunuh dia Tuhan. Jadi kita mau mendoakan dia, tapi kita masih membenci dia. Ya. Nah, sebagai orang Kristen, ya kita harus menyadari bahwa tadi sudah kita singgung ya dalam pertemuan yang sebelumnya, dalam episode yang sebelumnya, bahwa ya kita harus menunjukkan kasih kita seperti Yesus menunjukkan kasihnya. Betul. Jangan menahan diri kita untuk melepaskan pengampunan, ya. Itu karakteristik kita sebagai orang Kebaikan. percaya. Bang Boy mungkin mau nambahin, Bang? Nah, kan ada seperti ini, apa namanya? Tentang kebaikan tadi, berhubungan dengan kebaikan tadi. Ada orang yang memberi harta, seluruh hartanya, tetapi tanpa kasih, sia-sia kan? Oh iya betul. Memberikan tubuhnya untuk dibakar. Berarti Tanpa kebaikan itu tanpa kasih kan sia-sia. Oh iya. Jadi kebaikan itu sebetulnya bukan kebaikan menurut manusia. Tapi ya kan? menurut Allah. Tapi menurut Allah. Ya. Nah, bagaimana? 1 Korintus pasal 13 kan, kasih kan. Ya, kasih. Jadi kasih yang mendasari perbuatan baik yang kita lakukan. Ya. Gitu loh. Jadi gini, jadi kita berbuat baik itu bukan dengan tujuan supaya orang menghormati kita. Kita berbuat baik supaya orang mengapresiasi kita. Ada kalanya kita berbuat baik, ya kita nggak dianggap, kita nggak Ya. dihormati. Kita berbuat baik ya karena memang kita orang baik. Ya, naturnya kita ini sebagai orang yang diciptakan oleh Allah Ya. itu ya untuk berbuat baik. Betul. Efesus 2 ayat 10. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Gitu loh. Jadi sekalipun orang tidak membalas kebaikan kita, tidak jadi masalah. Kita harus tetap baik. Ya kan? Kita nggak bisa menuntut orang, memaksa orang untuk baik sama kita. Tapi kita harus memaksa diri kita untuk tetap baik sama orang meskipun orang itu tidak membalas kebaikan Ya. kita. Itulah kekristenan. Gitu loh. Bahkan Alkitab sendiri berkata bahwa berbuat baiklah dengan tidak jemu-jemu. Ya, Sedapat mungkin. Kalau nggak salah Galatia berapa tuh, Bro? Galatia. Brother kan kalau ayat-ayat kan masih hafal. Harus diginiin. Mesti di-searching. Iya. Jadi Ya. sedapat mungkin kita harus berbuat baik. Galatia 6 ayat 9. Mantap. Oke. Ya, Jadi aku rasa bicara tentang kebaikan udah selesai. Sudah selesai. kita masuk ke kesetiaan. Ya. Ini kalau bicara kesetiaan ini aduh. Jadi Yang di rumah yang tidak pernah setia akan kita bahas saat ini ya itu dia. mengenai kesetiaan. Ya. Aku suka dengan salah satu ayat yang berkata begini, Brother. Kalau nggak salah itu di Amsal ya. Bahwa banyak orang baik, tapi orang setia itu sedikit. Bisa dihitung. Ya. Dan yang menarik adalah kata setia itu pun dia sinonim dengan kata iman, Brother. Menarik ya? Ya, pistis ya. Pistis. Ya. Ya. Pisteuo. Pisteo. Dan salah satu karakteristik Tuhan Yesus, Tuhan kita itu, atau karakteristik seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, setia. Ya. Ya.
Bukan segala tikungan ada ya Bang ya. Setia segala tikungan ada. Dan memang untuk setia itu cinta seseorang itu terbukti itu bukan pada saat dia berkata aku mencintaimu, Ya. tapi terbuktikan melalui waktu apakah dia setia atau tidak setia. Nah, itu dia. Ya, mantap sekali nih ya. Keren. Keren ya Bro. Ya, Ya? kesetiaan seseorang itu ya akan teruji oleh waktu. Ya, jadi bukan ketika waktu dia nikah itu mengucapkan janji, bukan Di situ pembuktiannya pembuktiannya nanti dalam setiap perjalanannya. kehidupannya, Ya. perjalanan Kalau hidupnya kita kan. relevansikan dengan kehidupan Kristen, kesetiaan kita itu belum teruji atau belum Ya. tervalidasi. Dengan kita berkata, aku mengasihimu Tuhan, Ya. aku mencintaimu Tuhan, aku Ya. memujimu, aku menyembahmu. Ya. Tapi kesetiaan itu akan terbukti pada saat ketika kita mengalami masalah, Iya, tantangan hidup. persoalan, penderitaan, Ya. realita kehidupan. Ya. Di situ baru kesetiaan kita diuji. Ya. Gimana menurut Brother? Ya, jadi kesetiaan itu erat kaitannya dengan kita menjadi orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya, orang yang dapat diandalkan. Nah, kita orang yang seperti ini nggak didapati Tuhan. Nah, Kita didapati Tuhan nggak jadi orang yang jujur, orang yang dapat diandalkan, orang yang nggak gampang menyerah. Nah, inilah karakteristik dari orang yang setia itu. dan ironisnya ya Brother ya, Mm. ada banyak orang di luar sana yang bukan Kristen, tapi bisa lebih jujur, bisa lebih lebih setia. Ya, betul. Ngeri loh Brother. Iya. Jadi karakter kesetiaan itu bukan hanya disukai Tuhan, tapi manusia pun menyukai kesetiaan. Iya. Ya kan? Dalam ini kata-kata Bang On ya. Bang, Kita Iya. Iya, kesetiaan Iya, ya. iya, betul. Jadi bagaimana kita jadi orang yang jujur, jadi orang yang dapat diandalkan, Ya. dan orang yang teruji, ya. Tetap bertahan apapun yang terjadi, dia tetap menunjukkan kesetiaannya, ya kan? Mantap. Dan seperti pasangan suami istri, nah, ya kan? Bisa aja ada ya ujian-ujian ketidaksetiaan, Bang. ya. Ya yang kan? selingkuh, pebinor. Iya kan? Apalagi dunia ini kan. Aduh, Ini dia. Ini menarik ini ya. setialah. Dunia ini kan semakin hari kan semakin jahat. Nah, Ya kan? Dunia ini semakin hari semakin jahat. Karena saking jahatnya dunia ini, lebih mudah kita jadi jahat daripada menjadi baik. Saking jahatnya Iya. dunia ini. Jahat itu bisa sendirinya ya. Karena jahatnya dunia ini Karena kan. saking jahatnya dunia Iya. ini. Nah, kalau kita nggak jadi orang yang radikal mencintai Ya. Tuhan, setia terhadap kebenaran firman Tuhan, yang ada nanti dunia mengkamiri kita. ya. Nah, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Ya kan, setia terhadap kebenaran firman Tuhan. Untuk apa? Ya untuk kita bisa menaklukkan semua hal yang tidak berkenan di hadapan Amin. Tuhan. Ya kan? Contoh seorang suami, ya kan, yang adalah bos di sebuah perusahaan. Ya. Kesempatan untuk dia tidak setia itu besar. Ya. Nah, yang ngerinya dianggap nggak keren kalau seorang pengusaha, seorang pebisnis itu nggak punya simpanan. Ya kan, kalau Ya. sim pedes sih nggak apa-apa. Sim pedes. Ini simpanan. Ya kan, dia nggak keren kan, udah makin gila dunia ini. Iya, iya. Ya itu yang kita singgung Setuju, tadi Bro. terkait dengan dunia ini semakin jahat. Kalau nggak ada simpanan, wah nggak keren. Enggak. Ya kan, ya kita nggak mau pusing dengan keren di mata dunia. Kita mau keren di mata Allah. Sekalipun kita nggak dianggap asik oleh dunia, nggak jadi masalah. Sekalipun kita dianggap tidak gaul di mata dunia, nggak jadi masalah. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang harus berjuang untuk tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Allah dalam segala keadaan. Itu kesetiaan. Amin. Nah, Kalau selanjutnya apa? kelemah Brother? lembutan, Kelemah lembutan itu ya terkait dengan bagaimana kita bisa gimana ya membahasakannya secara sederhana. Kelemah lembutan, penekanannya itu di lembut sebenarnya. Ya kan? Bagaimana kita menjadi pribadi yang lembut, ya kan, tidak kasar, ya kan, tidak berkata kasar kasar, dan artinya bertindak kasar. Bukan ini ya, bukan dialek ya. Kayak misalnya orang Batak dengan orang Jawa kan. Oh, apakah, iya, iya. apakah itu yang dimaksud Iya. dengan lembut kan? Bukan ya, kan? ya, Nah, ya. itu. Aku paham bang. Ya. Jadi lemah lembut Bukan itu logat. Bukan logat. Ya. bukan dialek atau bukan nadanya, Ya. tapi ya sedapat mungkin kita memberikan impact atau influence pengaruh dengan perkataan kita, dengan sikap kita,
Ya. lemah lembut kepada semua orang. Ya, lemah lembut itu jadi sekali lagi ya, tidak kasar. Iya. Ya, tidak berkata kasar atau bertindak kasar. Nah, ini terkait juga dengan emosi sebenarnya. Kadangkala kalau kita orang yang emosian ini gampang sekali mengeluarkan kata-kata yang kasar waktu kita lagi emosi. Nah, kita harus itu belajar gitu loh. Emang harus belajar. Untuk mengucapkan kata-kata yang mendatangkan berkat, menahan diri kita untuk tidak melukai perasaan orang lain. Amen. Itu tidak mudah. Kata-kata yang tidak penting, kata-kata yang tidak memuliakan Tuhan, kata-kata yang tidak membangun orang lain, nah jangan diucapkan lah. Jangan mengucapkan sesuatu yang sia-sia. Sering Keren. gagal kita di sini ya. Iya, Keren. betul. Jadi emang kita harus lemah lembut ke siapapun. Lembut ya. Lembut terhadap siapapun. Alkitab katakan bahwa Tuhan akan memberikan roh lemah lembut. Ya. Keren ya. Teduh. Oke, ini terakhir Penguasaan diri. pengendalian diri. Ya. Closing statement mungkin ini langsung aku mulai dari aku dulu, Ya. nanti Bang Boyen terakhir Ya. terkait dengan pengendalian diri. Kalau bicara tentang self control ya, pengendalian diri, ini pasti berbicara tentang seluruh aspek hidup kita. Kenapa dia ditaruh paling terakhir? Karena tadi sebelumnya kita bahas kasih itu paling awal, kemudian yang terakhir menarik pengendalian diri. Ini sesuatu yang memang paling sulit untuk dikendalikan oleh seorang. Mengendalikan nafsunya, mengendalikan pikirannya yang kotor, mengendalikan perkataannya. Kalau aku sendiri secara pribadi ya, bicara tentang pengendalian diri, di saat aku emosi, aku akan diam. Kenapa demikian? Karena aku sudah mempelajari kehidupan sepanjang aku hidup sampai saat ini. Di saat kita emosi, kemudian kita mengambil keputusan atau kita berbicara, Sering salah. Sering salah. Dan sering melukai orang lain, bahkan melukai hati Tuhan. Jadi pesannya jangan mengambil keputusan saat kita emosi. Ya, itu poin aku. Jangan bertindak atau mengambil keputusan pada waktu kita emosi. Karena kemungkinannya bisa salah. Kemungkinan Itu poin. besarnya bisa salah. Itu poin penting, brother. Jadi memang mengendalikan diri ini cakupannya sangat luas. Ya. Itu sebabnya memang kita harus, Alkitab katakan, perhatikan bagaimana cara kamu hidup. Kamu hidup Iya. ya. Jadi perhatikan setiap perkataanmu, perhatikan setiap perilaku hidupmu, perhatikan setiap pikiranmu. Itu kita selalu merefleksi ke diri kita sendiri dan kita mengevaluasi diri kita sendiri. Dan itu juga jadi masukan Rasul Paulus kepada Timotius. Awasi dirimu, Ya. awasi ajaranmu. Ajaranmu ya. Karena begini, itu kan terkait dengan kehidupan pelayanan kita, apalagi kita seorang pelayan. Seorang pelayan, pekerjaan terberat itu adalah bagaimana kita menguasai diri supaya kita bisa menjadi teladan. Yap. Ingat ya, pekerjaan terberat dari seorang hamba Tuhan adalah bagaimana menjadi teladan. Bukan bagaimana kita membangun sebuah pelayanan yang baik, mengorganisir pengelolaan keuangan yang baik, membangun jemaat yang besar, gereja yang besar, bukan. Tapi bagaimana kita menjadi teladan. Nah, menjadi teladan itu erat kaitannya dengan bagaimana kita bisa menguasai diri kita, menguasai pikiran kita, mulut kita, tindakan kita dengan ya kita menghidupi kebenaran firman Tuhan, menghidupi apa yang kita sampaikan. Kalau kita sebagai seorang hamba Tuhan yang menyuarakan kebenaran dengan begitu lantangnya, begitu kerasnya, nah harus dengan keras juga kita menghidupinya. Jangan hanya dengan kata-kata saja. Ya. Kita menyampaikan kebenaran, keras di bibir tapi nggak keras di kehidupan. Kita jadi batu sandungan terhadap orang lain. Biarlah kebenaran firman yang kita diskusikan ini tentang buah roh menjadi pencerahan bagi setiap kita dan memberkati setiap kita. Tuhan memberkati.